sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Daniel Prasetyo dengan nomor NIM 1831500085 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada semester kali ini saya mengambil mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Mambrur Taufik, SAG SMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 11, yaitu tentang panduan uji heteroskedasitas dengan gambar scatterplot SPSS. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uji heteroskedasitas ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi, di mana salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Sementara itu, terjadinya gejala atau masalah heteroskedastisitas ini akan berakibat pada sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. Uji heteroskedastisitas ini berfungsi untuk menguji terjadinya perbedaan varian dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Dalam analisis statistik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala ini. Antara lain dengan melakukan 1. Uji Glasser. Yang kedua, uji koefisien korelasi Spearman. Yang ketiga itu melihat pola gambar scatterplots. Yang keempat, uji Park. Oke, kita akan lanjutkan. Sebagaimana judul tutorial SPSS di atas, di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat pola gambar scatterplots hasil dari output SPSS tersebut. Adapun pedoman yang kita gunakan yaitu kali ini ialah dengan cara melihat pola gambar scatterplots dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika pertama, titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik tidak mengumpul, hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, dan juga melebar kembali. Yang keempat, penyebaran titik-titik data itu tidak berpola. Contoh kasus uji heteroskedastisitas. Data penelitian yang akan saya gunakan adalah sebagai berikut ini, yang akan saya taruh di samping. Setelah melihat tabel tersebut, kita akan mengetahui karena jumlah sampel sebanyak 72, sehingga gambar akan terlalu besar jika ditampilkan dalam halaman ini. Maka untuk latihan selanjutnya bisa diikuti di halaman lain. Langkah-langkah mendeteksinya. Yang pertama, seperti biasa kita harus membuka program SPSS. Kemudian kita klik variable view. Pada kolom name, baris pertama kita tuliskan X1, baris kedua X2, baris ketiga Y. Selanjutnya, pada bagian label, untuk baris pertama kita tuliskan profesionalisme, baris kedua motivasi, dan baris ketiga kinerja. Kita kalau kolom yang lain diabaikan saja. Bisa lihat seperti gambar di sini. Yang kedua, jika udah, selanjutnya kita klik data view. Lalu kita masukkan data penelitian sesuai dengan nama variabel yang ada pada data tampilan tersebut. Seperti yang ada di sini. Setelah itu selanjutnya kita klik menu Analyze, lalu Regression, dan juga Linear. Setelah itu akan keluar kotak dialog bertuliskan Linear Regression. Selanjutnya kita masukkan variabel profesionalisme atau X1 dan juga motivasi atau X2 ke kotak independen dan masukkan variabel kinerja atau Y ke kotak dependen. Dengan cara kita klik tanda panah, kemudian pada bagian metode kita pilih enter, setelah itu kita klik plots. Yang kelima, akan muncul kotak dialog yaitu linear regression plots. Kita masukkan zpred pada kotak X dan juga express ID pada kotak Y. Lalu kita klik continue. Akan keluar seperti ini, ada tulisan continue-nya. Terakhir kita klik OK, maka akan muncul output SPSS-nya. Perhatikan nih output scatterplot yang ada pada bagian output yang paling bawah.
kan sudah keluar hasilnya, di mana hasilnya itu berantakan seperti ini, berarti dia tidak terjadi error. Analisisnya, berdasarkan output scatterplot yang di atas diketahui bahwa 1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar, kemudian menyempit dan juga melebar kembali. Keempat, penyebaran titik-titik tidak berpola. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisas, hingga model regresi yang baik dan dapat ideal sudah dapat terpenuhi. Berikut ada solusi mengatasi jika terdapat gejala heteroskedastisitas. Dalam kasus lain, saat dimungkinkan terjadi masalah ini tersebut, oleh karena itu alternatif solusinya itu kita dapat melakukan memecahkan masalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan transformasi data ke bentuk lain seperti log atau ln. Yang kedua, mengganti metode pengujian ini dengan metode yang lain seperti metode uji Gleitzler. Yang ketiga, mengurangi jumlah data. Yang keempat, yaitu menambah atau mengganti data ataupun jumlah sampel. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan salam budi luhur.